Selamat datang di channel Ye Chen Ping Mania. Penguasa Istana Naga Langit bab 4050 sampai bab 4052. Terima kasih kepada semuanya yang sudah like dan subscribe. Semoga selalu diberikan kesehatan dan kesuksesan. Penguasa Istana Naga Langit bab 4050. Chen Ping menatap Raja Iblis Awan Merah dengan amarah di matanya dan berkata, "Sial, kamu pasti sudah mengetahuinya, dan sengaja tidak memberitahuku." Begitu kata-kata Chen Ping keluar dari mulutnya, dia mendengar ledakan suara yang menusuk telinga datang dari tanah, dan dia bahkan bisa mendengar suara tajam dari batu yang bergesekan satu sama lain. Suaranya terdengar sangat menyeramkan, dan bulu kuduk merinding di sekujur tubuh Chen Ping. Pada saat ini, Chen Ping telah kehilangan aroma dan sudut pandang dari tikus berambut merah itu, membuktikan bahwa tikus berambut merah itu sudah tidak ada lagi. Suara ini terus mendekat, sementara Chen Ping melihat sekeliling dengan gugup, seolah suara itu datang dari segala arah. Formasi pertahanan yang baru saja diukir juga diaktifkan oleh Chen Ping saat ini. Sekarang Chen Ping agak menyesal, mengapa dia tidak mengukir formasi pertahanan yang lebih kompleks saja. Melihat penampilan gugup Chen Ping, Raja Iblis Awan Merah benar-benar tertawa. "Kamu masih tertawa? Saat kita keluar, aku tidak akan membiarkanmu memasuki lautan kesadaranku, jadi kamu akan tinggal di sini selamanya." Chen Ping memandang Raja Iblis Awan Merah yang masih tertawa terbahak-bahak dan berkata dengan sedikit marah, "Jangan gugup, itu berkah bukan kutukan, itu kutukan yang tidak bisa dihindari, yang penting kamu juga akan berubah menjadi gumpalan sisa jiwa, dan kita berdua akan bergantung satu sama lain. Belum lagi kamu sekarang memiliki tubuh Dharma, meskipun hanya sisa jiwa yang tersisa, kamu perlahan dapat pulih," kata Raja Iblis Awan Merah. Chen Ping tidak bermaksud untuk memperhatikan Raja Iblis Awan Merah, melainkan dengan hati-hati mengamati sekeliling. "Ah!" Tiba-tiba, Penatuatu itu berteriak dengan sedih. Chen Ping menoleh dan menyadari bahwa di tubuh Penatuatu itu, ada cacing merah tua merayap. Cacing-cacing ini tampak seperti api kecil, tetapi banyak dari mereka berkumpul membentuk-bentuk seperti api. Chen Ping menggunakan cambuk gambar iblisnya untuk menggulungnya, dan menyapu Penatuatu itu ke dalam formasi pertahanan juga. Setelah serangga itu menyentuh formasi pertahanan, semuanya jatuh dari tubuh Penatuatu. Seluruh tubuh Penatuatu sekarang digigit serangga dan tidak ada tempat tersisa yang baik. Tidak mungkin Chen Ping akan mengasihani Penatuatu itu, alasan dia menyelamatkannya adalah untuk tidak membiarkannya mati dengan kematian yang menyakitkan. Segera, serangga yang padat menjadi semakin banyak, dan kegelapan di dalam gua menjadi terang di bawah serangga ini. Serangga ini mengepung Chen Ping dan mereka, dan tidak berhasil masuk ke dalam formasi mantra. Chen Ping melihat seolah-olah mereka dikelilingi oleh semua api yang berkobar, dan ada juga perasaan panas yang menyengat. "Bug macam apa ini?" kata Chen Ping dengan sedikit cemberut. Serangga-serangga ini sepertinya tidak terlalu kuat, tetapi ketika mereka berkumpul, jenis panas terik yang mereka pancarkan bahkan lebih baik daripada api jantung bumi. Ini adalah serangga api merah yang memakan ki api, dan ki api yang mereka keluarkan saat berkumpul bisa lebih ganas daripada api tertinggi biasa. Raja Iblis Awan Merah berkata pada Chen Ping. Mendengar Raja Iblis Awan Merah mengatakan ini, Chen Ping dengan tatapan kosong meliriknya, jelas bahwa orang ini tahu segalanya, tapi tidak memberitahu dirinya sendiri. Chen Ping mengorbankan pedang pemotong naganya, dan seiring dengan kilatan pedangnya, pedang ki diayunkan oleh Chen Ping ke arah serangga api merah itu. Ledakan! Disertai dengan beberapa ledakan, sejumlah besar serangga api merah terlempar keluar, meninggalkan celah besar di sekitar Chen Ping dan yang lainnya. Hanya serangga api merah yang terguncang segera berkumpul kembali, seolah-olah tenda pedang Chen Ping barusan tidak menyebabkan terlalu banyak kerusakan pada mereka. Melihat pemandangan ini, Chen Ping terkejut. Astaga, serangga kecil seperti itu terlalu kuat untuk dibunuh. Chen Ping tidak dapat membayangkan bahwa pedang yang baru saja dia gunakan bahkan tidak menyebabkan kerusakan pada serangga api merah. Ini terlalu keterlaluan, jika itu masalahnya, bukankah semuanya akan diperhitungkan di sini? Bagaimanapun, formasi pertahanan sederhana Chen Ping tidak akan mampu menahannya lebih lama lagi. Terima kasih masih menyimak channel Ye Chen Ping Mania. Penguasa Istana Naga Langit bab 4051. Jika kamu tidak bisa membunuhnya, maka metode lain, bukankah kamu membutuhkan flame ki untuk mengolahnya? Saat itu, kamu masih berada di dinding tebing menyerap flaming ki di dalamnya,
Sekarang dengan begitu banyak flaminki yang sudah jadi, tidak perlu menunggu apapun. Raja Iblis Awan Merah berkata pada Chen Ping. Mata Chen Ping berbinar, yang mengejutkan, serangga api merah ini memakan ki api, maka serangga api merah ini pasti memiliki banyak ki api di tubuhnya. Dan cacing api merah ini berkumpul bersama, kekuatannya bisa lebih dari biasanya terhadap api adalah ternak. Selain itu, dia memiliki roh esensi api di tangannya, dan dia juga telah mengembangkan tubuh Dharma api sejati, jadi dia tidak takut dengan serangan api apapun. Oleh karena itu, serangga api merah ini tidak dapat membahayakan Chen Ping. Namun, Chen Ping mampu menyerap Flame Ki di dalam serangga api merah ini. Memikirkan hal ini, Chen Ping tiba-tiba memahami maksud Raja Iblis Awan Merah. Perasaannya adalah dia telah menganiaya seseorang. Raja Iblis Awan Merah tahu bahwa ada serangga api merah di dalam gua ini dan tidak memberitahu Chen Ping, hanya untuk memancing serangga api merah ke sini agar Chen Ping dapat menyerapnya. Senior, aku benar-benar minta maaf karena salah paham denganmu, kata Chen Ping dengan sangat malu. Cepat keluar, jangan diam di dalam formasi ini untuk perlindunganku. Raja Iblis Awan Merah menendang Chen Ping dan mengangkat Chen Ping keluar dari perlindungan formasi. Melihat ini, serangga api merah itu mengerumuni dan membungkus Chen Ping dengan putus asa menyerangnya. Namun, serangga api merah ini tidak dapat melukai Chen Ping sama sekali. Chen Ping, sebaliknya, menggerakkan bintang asalnya dengan gila-gilaan menyerap ki api di dalam serangga api merah. Hanya untuk melihat nyala api membubung ke langit, serangga api merah ini maju dan mundur. Segera, di sekitar Chen Ping, beberapa serangga api merah yang telah diserap dari Flame Ki telah berubah menjadi hitam dan tidak lagi diam. Tidak lama kemudian, lapisan itu tertutup rapat. Hati Chen Ping sangat bahagia hingga dia mati-matian menyerapnya. Dan serangga api merah itu tidak memiliki kecerdasan spiritual sama sekali, mereka hanya berkerumun maju dan mundur, dengan putus asa melepaskan Flaming Ki untuk membakar Chen Ping sampai mati. Ini adalah keinginan Chen Ping. Saat serangga api merah melepaskan Flaming Ki, Chen Ping dengan putus asa menyerapnya. Saya tidak tahu berapa lama waktu yang dibutuhkan, tetapi tanah ditutupi dengan bangkai serangga api merah. Pada akhirnya, ada serangga api merah yang tercerahkan, menoleh dan segera melarikan diri, tidak menyerang Chen Ping. Chen Ping tidak mengejar mereka, lagi pula, di gua ini, mudah tersesat. Ketika serangga api merah menyebar, bintang asal Chen Ping berkedip-kedip. Nafas api tertinggi yang aneh perlahan terbentuk di dalam tubuh Chen Ping. Ketika nafas api tertinggi ini terkondensasi menjadi untayan esensi api tertinggi, Chen Ping langsung menyadari bahwa itu sebenarnya adalah jenis api tertinggi yang berbeda. Chen Ping sudah memiliki 5 jenis api tertinggi di dalam tubuhnya, dan awalnya, dia mengira serangga api merah ini sedang menyerap nafas api yang berkobar, dan yang mereka serap juga adalah nafas api inti bumi. Jadi menyerap ki api dari serangga api merah ini hanya meningkatkan kekuatan api jantung bumi miliknya. Namun, dia tidak menyangka bahwa ki api dari serangga api merah ini telah membentuk api tertinggi yang unik. Api tertinggi ini tampaknya memiliki spiritualitas dibandingkan api tertinggi lainnya. Chen Ping langsung mengorbankan bola api tertinggi, lalu menjatuhkan setetes darah dan mengucapkan kata-kata itu dengan pelan. Seketika, bola api tertinggi itu berubah menjadi selusin tikus berambut merah. Hanya saja, kali ini, tikus berbulu merah jelas jauh lebih pintar dan memiliki spiritualitas. Kita harus tahu bahwa ini semua adalah transformasi api tertinggi, bukan binatang iblis sungguhan, namun mereka sudah memiliki kecerdasan spiritual. Itu sepenuhnya karena Chen Ping telah menyerap ki api dari serangga api merah itu untuk membentuk api tertinggi yang memiliki spiritualitas tertentu. Serangga api merah tidak cerdas secara spiritual, dan masing-masing dari mereka mengikuti si bodoh, tetapi mereka tidak menyangka bahwa api tertinggi yang terbentuk memiliki spiritualitas. Selusin tikus berbulu merah mengelilingi Chen Ping, terus-menerus mencicit. Kalian pergi dan cari pintu keluarnya, pastikan kalian mencari pintu keluarnya, mengerti? Chen Ping memerintahkan selusin tikus berbulu merah. Selusin tikus berbulu merah semuanya mengangguk, lalu mulai membagi pekerjaan, lalu berlari menuju pintu masuk gua yang berbeda. Dan sementara tikus-tikus berbulu merah itu sedang mencari jalan keluar, Chen Ping terus mencambuk Penatu-atu karena bosan. Lagi pula di dalam gua itu membosankan, jadi Chen Ping mengajak Penatu-atu bersenang-senang. Terima kasih masih menyimak channel Ye Chen Ping Mania.
Penguasa Istana Naga Langit Bab 4052. Segera, Chen Ping menemukan bahwa seekor tikus berbulu merah telah kembali, dan kemudian terus mencicit ke arah Chen Ping, dan menggigit kaki celana Chen Ping. Chen Ping tahu bahwa seharusnya tikus berbulu merahlah yang menemukan sesuatu dan melakukannya, tapi sudah berapa lama sebelum tikus berbulu merah itu menemukan jalan keluar? Chen Ping mengikuti tikus berbulu merah itu menuju persimpangan jalan dan tidak lupa membiarkan cambuk penggambar iblis menyeret penatuatu itu. Chen Ping tidak membunuh penatuatu ini, sebenarnya ada alasan lain yang sangat penting, yaitu dia ingin membiarkan Huo Yuanting melihat, bahkan jika mereka berkolusi dengan sekte wajah hantu, akhirnya tetap sama. Chen Ping mengikuti tikus berambut merah itu hanya dalam jarak dekat sebelum dia menyadari bahwa dia terhalang oleh dinding batu di depannya. Jalan buntu. Chen Ping mengerutkan kening. Jalan buntu, untuk apa kamu membawaku ke sini? Chen Ping sedikit kesal, tak heran tikus berbulu merah ini kembali dengan cepat, ternyata ia berlari di dalam jalan buntu ini. Tapi kenapa jalan buntu? Tikus berbulu merah masih membawa dirinya ke sini. Kalian, meskipun kamu memiliki kecerdasan spiritual parsial, IQ kamu masih terlalu rendah. Chen Ping menghela nafas dan berbalik, hendak berjalan kembali. Namun, tikus berambut merah menghentikan Chen Ping, mencicit putus asa dan menggigit kaki celana Chen Ping dari waktu ke waktu. Kali ini, membuat Chen Ping sedikit kesal. Mungkinkah di balik dinding batu itu ada jalan keluarnya? Pada saat ini, Raja Iblis Awan Merah berbicara. Setelah mendengar ini, Chen Ping sedikit membeku, lalu berjalan mendekat dan dengan lembut menekankan tangannya ke atas dinding batu itu. Kali ini, mata Chen Ping membelalak saat dia mendeteksi suatu kelainan. Seiring dengan perasaan ilahi Chen Ping yang menyelidiki ke dalam dinding batu, secara tak terduga menemukan bahwa setelah dinding batu, ada gumpalan nafas api yang melonjak, dan jenis nafas ini sangat murni dan kaya, secara tak terduga mengikuti tubuh serangga api merah dari api tersebut. Gas memiliki beberapa kesamaan. Jika ini adalah jalan buntu, mustahil aura api yang begitu kaya muncul di balik dinding batu ini. Sekarang dalam situasi ini, pasti ada jalan di balik tembok batu ini, mungkin jalan keluarnya. Maaf, aku salah paham padamu. Chen Ping memandang tikus berambut merah itu dan berkata dengan sedikit malu. Tikus berbulu merah itu sepertinya memahami kata-kata Chen Ping dan mencicit. Chen Ping mengayunkan telapak tangannya dan dengan kejam menghantam dinding batu di depannya. Ledakan! Dengan suara keras, dinding batu di depannya secara mengejutkan tidak bergerak. Kali ini, Chen Ping terkejut. Perlu diketahui, terlalu sederhana baginya untuk membuka gunung dan memecahkan batu dengan telapak tangan ini. Tapi dinding batu di depannya tidak rusak sama sekali. Batu jenis apa yang begitu keras? Kata Chen Ping sambil menawarkan pedang penebas naga miliknya, lalu mengayunkannya ke bawah dengan penuh semangat. Setelah mengayunkan selusin pedang berturut-turut, dinding batu itu masih tidak menunjukkan tanda-tanda pecah. Chen Ping, sebaliknya, mengeluarkan keringat dingin dari dahinya dan terengah-engah. Kali ini Chen Ping sedikit tercengang, bahkan jika dia tahu bahwa di balik dinding batu ini ada jalan keluar, akan sia-sia jika tidak melihat ke dinding batu di depannya. Mungkinkah tembok batu ini tidak dibuka dengan kekerasan? Chen Ping mulai mengamati dengan cermat. Jika ada organ formasi di sini, maka organ tersebut harus dipatahkan untuk dapat melakukannya, tidak ada cara untuk membukanya dengan paksa. Namun, setelah Chen Ping memeriksanya selama setengah hari, itu bukanlah organ formasi sama sekali, dan dia juga tidak menemukan fluktuasi apapun dalam pola formasi. Chen Ping mengerutkan alisnya, dan seluruh tubuhnya berpikir keras. Sial, aneh banget, kok tidak bisa dibuka? Chen Ping agak terdiam. Ketika Raja Iblis Awan Merah melihat ini, dia perlahan menghilang dan kembali ke lautan kesadaran Chen Ping. Tepat setelah Chen Ping kembali ke lautan kesadaran Chen Ping, dia membuka mulutnya dan berkata, "Buka mata dunia bawah surgawi dan lihatlah, mungkin kita bisa mengetahui alasannya." Chen Ping sendiri belum dalam posisi untuk menggunakan mata dunia bawah surgawi, hanya Raja Iblis Awan Merah yang mampu melakukannya. Chen Ping mengangguk, dan dengan satu mata di dahinya yang perlahan terbuka, Chen Ping terkejut saat mengetahui bahwa dinding batu di depannya telah hilang. Sebagai gantinya adalah pintu cahaya yang memancarkan warna putih. Susunan teleportasi? Mungkinkah itu teleportasi? Ketika Chen Ping melihat pintu yang terang ini, dia langsung sangat gembira. Bersambung.